ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam Abu Hanifah lahir sebelum abad kedua, ya, dan wafatnya disepakati beliau wafat tahun 150 Hijriah, itu sepakat. Sekarang udah 1440 berapa sekarang? 43 apa 4? 44 tuh, masih 43 aja Pak. 1444, jaraknya sangat jauh. Ini lebih tua daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu generasi lebih belakang lagi. Meninggal Abu Hanifah, lahir di tahun itu Imam Syafi'i. Terbayang tuanya Abu Hanifah, ya. Maka kalau disebut salaf siapa? Ya Abu Hanifah, ya. Dan Imam Abu Hanifah, ulama mencatat ada 4.000 gurunya. Antum udah berapa punya guru? Channel YouTube sih banyak ya. Guru, beneran guru Pak, dengerin hadis, duduk kepada masyayikh, rihlah datang. Jarang sekali, ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini adabnya sangat tinggi. Saya pernah mengisahkan ini di beberapa tempat. Imam Abu Hanifah ketika dia istirahat, kakinya selonjoran, dia ingat di arah selonjoran kakinya ditarik lurus, itu rumah gurunya Imam Hamad, bukan Hamad bin Zaid yang mengkritik dia, tapi Hamad yang jadi guru dia. Lalu kakinya langsung bersila seperti biasa, lalu dia mengarahkan kepada yang lain, baru kakinya diluruskan, selonjoran. Ditanya oleh keluarganya, "Ya Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau kemudian tidak berani mengarahkan kakimu ke arah tertentu?" Apa jawaban beliau? "Di arah tersebut ada rumah guruku." Ini adab Abu Hanifah. Antum punya adab segitu nggak? Ya, kecil hati dikit, tersinggung dikit sama guru, sedih dikit sama guru, ngomongin guru di belakang. Ya, gimana mau dapat berkah hidup? Gimana ilmunya mau dapat? Ya. Ujian berguru itu ujian menghilangkan ego. Ikutin pola gurunya, bukan malah menjadi juri. Banyak orang gagal dalam berguru sehingga keilmuannya tidak diberkahi Allah karena dia telah menjadi juri terhadap gurunya. Juri itu lebih baik atau kurang baik? Lebih pintar kan juri? Lebih pintar. Kata Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, apabila seorang murid berani menilai guru-gurunya seakan-akan dia lebih tinggi dari makom dan ilmu gurunya, itulah aswaul adab, adab-adab paling buruk yang ada di zaman ini. Ya, ini hati-hati, ini antum, hati-hati beneran. Ya, membicarakan guru di belakang sama kayak membicarakannya di depan. Memuji guru di belakang sama dengan mujinya di belakang. Menghormati guru di tempat yang dia tidak lihat sama dengan menghormati dia di depan. Inilah yang disebut rabithah ruhiyah yang paling kuat, qawiyah, ikatan batin yang paling kuat. Ya. Gimana? Udah punya guru yang begitu belum kita? Di depannya kita beradab, di belakangnya kita beradab. Udah punya belum? Kalau baru lihat YouTube kadang enggak, ya, enggak senang dikit komentari gurunya di YouTube. Ya. Orang ketemu pun masih begitu. Ya. Dan ujian paling berat lagi bukan itu, membicarakan guru dalam diri sendiri. Kok guru begini ya? Kok guru begini ya? Nah, orang ini akan kena penyakit namanya was-was. Dan itu penyakit paling bahaya. Ya. Jangan tersinggung ya. Ada yang tersinggung nggak? Ini karena saya sayang kepada antum semua.
jika ingin berguru dengan baik, bergurulah dengan adab yang sahih. Inilah yang disebut dengan dua kelompok ashab, sahabat atau ikhwan. Nabi yang menyebut orang yang hidup bertemu beliau, berguru kepada beliau dengan ashab, sahabat, dan menyebut umat akhir zaman yang beradab kepada beliau dan beradab kepada guru-guru yang mewarisi ilmu beliau dengan ikhwan, saudaraku. Itu sebutannya. Ya, ini adab Imam Abu Hanifah. Maka beliau sampai hari ini orang-orang masih beradab kepada beliau, Imam Abu Hanifah. Karena tinggi adabnya, Imam Bukhari saat sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuh. Muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak berkunut? Apakah ada hadis baru lagi?" Jawaban beliau, "Saya menghormati yang dikubur di samping masjid." Begitu ulama beradab. Jadi kita, masalah mazhab itu bukan masalah sok-sok bener ya, tapi masalah menghormati. Itulah adab yang tinggi. Karena dia sudah beradab kepada gurunya, dia sudah beradab kepada teman-temannya, maka dia beradab kepada orang yang lain faham dengan dia. Ya, nggak ada tuh Imam Syafi'i ngomongin Abu Hanifah yang jelek. Yang ada beliau mengkritisi mazhabnya, ada. Itu di kitab ada, tapi tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama, ya. Kalaupun ada, yang dia kritik adalah pendapat-pendapat orang-orang yang ada di zaman itu, ya. Gurunya sendiri misalnya, dia beda faham sama gurunya, tapi beradab menyebutkannya. Nah, ini hati-hati ya. Gejolak-gejolak dalam hati ketika kita berguru kepada seseorang. Nah, Imam Abu Hanifah dengan adab beliau yang sangat mulia, maka sampai hari ini orang-orang banyak mengikuti beliau. Dan negara-negara yang mengikuti beliau seperti India, Pakistan, Bangladesh, ya, yang bawa jemaah tabligh itu, yang pendiri jemaah tabligh itu mazhabnya Hanafi, ya. Karena dulu mazhab Abu Hanifah ini dituduh jauh dari hadis, padahal mereka ahli hadis. Maka di generasi 2 abad belakangan ini di India, Pakistan muncullah kebangkitan ilmu hadis dan kebanyakan bermazhab Hanafi, ya, kebanyakan bermazhab Hanafi. Jadi di India ada Dwaibandi, ada macam-macam, ada Nizamuddin, ada lagi di Pakistan. Itu orang-orang tua, itu ngajar cuma 2 kitab, 3 kitab dan dihafal. Kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid dihafal, Pak. Kita juz amma juga masih belepotan ya. Kenapa? Karena beliau itu dari umur 20 sampai umur 60 ngajar kitab yang sama. Jadi udah di luar kepala. Baik. Imam Abu Hanifah, meskipun beliau dikritik di zamannya, disesatkan di zamannya, dan Imam Muhammad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah ini najis, orang najis, imam loh Pak. Karena Abu Hanifah dikabarkan meninggalkan sunnah dan mengambil qiyas. Sampai kabar itu kepada ulama Basrah. Ulama Basrah yang paling keras saat itu namanya Hamad bin Zaid. Kata Hamad bin Zaid, khalafa Abu Hanifah sunnatan nabawiyah, as-sunnah an-nabawiyah. Abu Hanifah telah melanggar sunnah Nabi. Tapi Abu Hanifah ketika ditanya, enggak, saya enggak melanggar sunnah Nabi. Berarti kabar ini emang dulu, kalau dulu orang yang motong-motong, ya, channelnya bukan YouTube Pak, channelnya orang nganterin, ya. Ada orang nganterin berita kepada syekh, kepada imam, dipotong-potong, ya seperti orang motong-motong di YouTube hari ini. Sama. Beberapa sahabat-sahabat saya dan dulu yang pernah berguru kepada saya mengadu-adu saya dengan guru-guru saya yang tua Pak. Itu ada. Saya pikir ini apa fenomena baru? Ternyata enggak, fenomena lama. Ya. Dibawalah berita Ar-Razi sesat. Dia mengatakan ABCD. Ternyata orang ini cuma dengar dari YouTube.
disampaikan kepada Syekh Fulan. Syekh Fulan nggak mengerti YouTube. Oh begitu ya, sesat dia sudah ya. Tapi innamal mu'minuna ikhwah, yang beriman pasti bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang di dalam kalbunya ada nur iman, dia tidak ridha melihat ada orang mengadu antara murid dengan murid, guru dengan guru, guru dengan murid. Pasti ada yang mengislah. Itu yang terjadi pada zaman Abu Hanifah. Ada orang mencoba mengislah, tapi sayang sekali Hamad bin Zaid tidak mendengarkan kabar terbarunya. Ya, meninggal Abu Hanifah, dia mengatakan bumi telah membersihkan najisnya. Begitu dulu imam-imam tuh. Tapi coba antum lihat, nama Hamad bin Zaid baru dengar kan? Karena yang dia kritisi, yang dia caci ternyata imam wali Allah. Siapa yang menyerang kekasih Allah, Allah tidak ridha kepadanya. Tapi bukan berarti Allah tidak ridha kepada Imam Hamad bin Zaid. Imam Hamad bin Zaid insya Allah diampuni oleh Allah karena dia salah mendengar kabar. Yang berdosa, yang mendengar kabar, yang menyampaikan kabar ini. Tapi sayang sekali beliau tidak tabayun. Nah, fenomena tidak tabayun itu sudah terjadi di zaman salafus saleh. Dan Allah kemudian buktikan, al-yaum, zaman sekarang tidak ada namanya mazhab Hamadi. Ada nggak? Mahad ibn Zaid, mazhab bin Zaid, nggak ada. Yang ada cuma mazhab Abu Hanifah. Ya, orang yang dicaci maki di zamannya. Abu Hanifah itu dulu berani membuat fatwa yang fatwa itu berbeda dengan fatwa ulama Madinah. Bapak Ibu kalau bayar zakat pakai apa? Pakai pencet-pencet atau pakai beras? Pakai handphone, pakai rekening, pakai kartu, benar ya? Ya, benar. Bayar zakat, benar nggak nih? Saya mau nanya nih. Ya, di kitab ada nggak cara bayar zakat pakai kartu, card? Nggak ada. Di zaman Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan boleh zakat fitrah dengan yang senilai. Dengan yang senilai, baik itu uang kah atau benda yang senilai dengan itu. Perkataan beliau ini digorenglah di zaman itu. Dianggap Abu Hanifah melanggar sunnah Nabi. Nabi mengatakan zakat fitr, zakat makan, gandum atau kurma. Kok Abu Hanifah mengatakan yang senilai dengan gandum dan kurma? Baru di abad 20, bukan abad 20 ya Masehi, yang Hijriahnya abad ke-15 Hijriah, kalam Abu Hanifah yuqbal bila niza', baru diterima semua orang apapun mazhabnya tanpa terkecuali. Hatta yang mengatakan sesat Abu Hanifah itu kalau dia zakat pakai aplikasi, yang penting senilai. Yang penting senilai. Di zaman itu beliau mengatakan hal yang baru, dianggap sesat. Ya, masih ingat kalau di kampung-kampung kalau zakat fitrah pakai duit? Apa kata kiai? Kamu beli dulu beras di tempat samping saya nih. Akhir beli beras. Pak Kiai beli beras, beli dah ya. Pak Kiai saya mau zakat, bolak-balik ya. Simbol. Ingin mempertahankan fikih boleh, tapi tidak boleh tertutup. Otak kita harus kebuka terus, karena zaman berubah terus. Yang penting tujuannya sampai, caranya boleh berlainan. Kita boleh tanya, orang hari ini pilih duit atau pilih beras? Tuh kan, mata duitan. Ini contoh, Imam Abu Hanifah dicaci maki karena beliau menerima yang disebut analog atau qiyas. Ya, baik. Ini kitabnya berjudul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Kalau dengar fikih maknanya apa? Salah. Hukum. Ternyata dulu kata fikih tidak hanya berkaitan dengan hukum. Imam Abu Hanifah membagi fikih menjadi dua. Fiqhul Ahkam itu yang minor, kecil. Ada fiqhuddin, memahami agama secara total. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Absat. Jadi ada lagi kitab keduanya, Al-Fiqhul Absat, fikih menengah. Ada besar, menengah.
tapi menengah kitabnya lebih tebal. Apa maksudnya? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan imam-imam yang lainnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan keberkahan hidupnya dunia akhirat, maka Allah mudahkan dia memahami ad-din, agama. Ad-din di situ ada perkara hukum zahir, ada hukum batin. Hukum zahir jadi hukum fikih, ilmu mazhab. Hukum batin jadi tasawuf, dan hukum akli, hukum qalbi menjadi ilmu akidah. Nah, ini menjadi ilmu akidah, ya. Maka jika disebut semuanya, di antara fikih ini mana yang paling besar, maka adalah fikih memahami akidah. Maka beliau sebut kitabnya Al-Fiqhul fikih besar. Kalau fikih kecil berkaitan dengan batal wudu, syarat rukun wudu, itu fikih kecil. Kalau fikih besar, mengenal Allah, yang membatalkan iman kepada Allah. Nah, ini perbedaannya. Ini istilah lama. Ini istilah lama.